Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Yuliana, NIM 23403176. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan memasuki pasar global untuk memenuhi tugas perkuliahan pemasaran internasional yang diampu oleh Bapak Nur Anwar, Magister Ekonomi. Sebelumnya, mari kita ketahui apa yang dimaksud dengan pemasaran global. Pemasaran global adalah proses promosi dan penjualan produk atau layanan jasa ke berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi di negara tertentu. Konsep ini berorientasi geosentris, memanfaatkan sumber daya global sambil beradaptasi dengan keunikan pasar lokal agar menciptakan nilai tambah dan daya saing. Keputusan pemasaran global. Keputusan memasuki pasar luar negeri ini sangat bergantung kepada sumber daya perusahaan serta sifat peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Yang pertama adalah standarisasi. Konsep ini berasumsi bahwa konsumen di seluruh dunia itu hampir memiliki kebutuhan yang relatif sama. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal dengan biaya yang lebih murah dan menciptakan keseragaman produk di seluruh dunia. Bahwa di setiap pasar di negara-negara tertentu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perusahaan itu harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi pasar target di negara tersebut. Materi yang selanjutnya adalah standarisasi dalam pemasaran global. Apa sih yang dimaksud dengan standarisasi itu? Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Standarisasi memastikan konsistensi kualitas produk melalui beberapa organisasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar perdagangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Proses ini bersifat dinamis, melibatkan kerjasama. Dengan beberapa stakeholder untuk menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologi dan pasar. Organisasi yang pertama adalah ISO, International Organization for Standardization. Misi utama ISO adalah membantu pengembangan standarisasi untuk memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan kerjasama internasional di bidang industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Organisasi yang kedua adalah IEC, International Electrotechnical Commission. Organisasi ini bergerak di bidang standar kelistrikan, elektronika, magnetik, pembangkit, dan distribusi energi, seperti pengukuran kinerja, dependability, desain dan pengembangan, safety, dan lingkungan. Organisasi yang ketiga adalah ITU, International Telecommunication Union. Organisasi ini bergerak pada standarisasi telekomunikasi, merupakan specialized agensi dari PBB. Organisasi yang keempat adalah CIC, Codex Alimentarius Commission. Codex merupakan perangkat standar internasional mengenai di bidang pangan, baik itu pangan yang segar, pangan semi proses, atau pangan yang sudah diproses. Codex memiliki persyaratan, yaitu pangan itu harus bersifat baik, aman dikonsumsi, dan bergizi. Materi yang selanjutnya adalah strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global itu meliputi penyesuaian produk, harga, dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan kebutuhan dan peraturan di pasar lokal. Jadi singkatnya, strategi pemasaran global ini adalah bagaimana sih produk kita itu diterima di suatu negara dengan penyesuaian produk, terus produk apa yang disukai negara tersebut, kemudian harga, menyesuaikan dengan ekonomi di negara tersebut, kemudian ada strategi promosi,
Bagaimana sih agar produk kita itu diterima? Promosi apa sih yang harus kita lakukan? Seperti itu. Strategi yang dapat digunakan yang pertama yaitu strategi internasional. Strategi ini dengan mentransfer keahlian dan produk yang bernilai ke pasar asing. Strategi yang kedua yaitu strategi multidomestik. Strategi ini melakukan kostumisasi produk dan strategi pemasaran secara ekstensif menyesuaikan dengan keadaan nasional yang berbeda. Strategi ini itu melakukan perubahan secara besar-besaran dan strategi pemasaran agar sesuai dengan selera, kebiasaan, dan peraturan unik yang ada di pasar yang akan kita masuki. Strategi yang ketiga yaitu strategi global. Dengan pemusatan peningkatan laba dan standarisasi kualitas produk secara global. Maksud dari memusatkan peningkatan laba itu bagaimana sih cara perusahaan itu menekan pengeluaran agar mendapatkan laba yang tinggi, dan maksud dari standarisasi produk itu bagaimana cara perusahaan itu memastikan bahwa kualitas produk di setiap negara itu konsisten, maksudnya sama di negara satu dan negara satunya itu kualitasnya sama. Strategi yang keempat yaitu strategi transnasional. Strategi ini itu bagaimana cara perusahaan mencapai efisiensi biaya namun tetap responsif terhadap kondisi lokal. Materi yang keempat yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang akan dihadapi dalam pemasaran global ada 4. Yang pertama yaitu perbedaan budaya, hukum, politik, preferensi konsumen, dan ekonomi. Di setiap negara itu akan memiliki perbedaannya masing-masing. Di negara A hukumnya seperti ini, di negara B hukumnya seperti ini. Kemudian preferensi konsumen itu di negara A seperti ini, di negara B seperti itu. Misalnya kayak di Indonesia, masyarakatnya menyukai makanan pedas, namun di negara seperti Amerika itu kurang menyukai makanan pedas. Tantangan yang kedua yaitu persaingan yang ketat, baik itu persaingan dari lokal maupun dari global. Tantangan ketiga yang akan dihadapi adalah masalah distribusi dan adaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar. Tantangan yang keempat yaitu tantangan dalam isu legitimasi korporat dan perbedaan pendapat dalam tanggung jawab sosial atau CSR. Solusi untuk menghadapi tantangan tadi yang pertama yaitu melakukan riset pasar global secara komprehensif, rutin, dan sistematis. Solusi yang kedua yaitu melakukan analisis lingkungan seperti Pastel, Porter, dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Solusi yang ketiga yaitu menyesuaikan produk, harga, distribusi, dan promosi dengan menggunakan strategi standarisasi, adaptasi, diferensiasi dengan sesuai dengan kondisi pasar. Solusi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas, inovasi, dan diferensiasi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif.